Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas tentang cara pembuatan use case diagram menggunakan software Enterprise Architect. Nah, kita buka dulu aplikasinya Enterprise Architect. Nanti setelah itu kalian klik, maka dia akan loading untuk menampilkan halaman utama Enterprise seperti ini. Kalau nampil di close dulu ya, halaman-halaman ini. Nah, ini sudah tampil halaman kerjanya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat projectnya dulu. File, new project ya. Nah, kalian tentukan letak penyimpanannya di mana. Nah, di sini saya masukkan file name-nya praktek EA saja. Praktek EA gitu ya. Nah, ini file name untuk projectnya. Nah, kalian bebas ya, terserah kalian mau masukin praktek EA atau apapun untuk file name projectnya. Nah, kalau sudah di save, nampil seperti ini, di cancel saja. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus buat package-nya dulu gitu ya. Nah, ini kalian perhatikan kotak-kotak yang ada di sebelah kiri ini project browser ya, untuk menampilkan diagram-diagram yang kalian buat apa saja nanti. Lalu ini sebelah kanannya ada toolbox ya, ini menampilkan simbol-simbol yang nanti bisa kalian pakai. Nah, kalau properties ini untuk mengatur isi dari simbolnya. Nah, setelah modelnya dibuat di sini, kita buat package. Di sini ada menu-menu kecil ya di project browser. Perhatikan, ada di sini new package. Ya, pilih package only di sini. Nah, namakan saja di sini use case diagram. Gitu ya. Saya singkat UCD. Use case diagram. Kalau sudah di OK, nah, setelah itu package-nya dibuat, kita masukkan diagramnya. Nah, ini ada di sampingnya. Di sini new diagram. Klik. Di sini banyak pilihan. Use case itu masuk kategori UML behavior. Ya, lalu pilih use case. Di sininya nama ini use case diagram apa misalkan. Saya namakan, nanti saya mengambil kasus dari perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas. Nah, saya ambil kasusnya ini. Lalu oke. Nah, sudah. Nah, sekarang toolbox-nya sudah nampil ya, simbolnya apa saja. Saya mau ngambil kasus dari ini. Ya, dari yang fish level langsung. Karena kenapa? Kalau fish level itu sudah pasti membahas sea level gabung. Tapi kalau sea level itu belum membahas fish level. Jadi saya ambil dari fish level langsung, karena tahapannya sebelum masuk fish dia sudah pasti melewati tahapan sea level dulu. Ya. Ini kasus tentang sistem informasi perjalanan dinas ya. Sistem informasi perjalanan dinas. Berarti nanti boundary-nya ini. Sistem perjalanan dinas. Pertama yang kita masukkan sebelum simbol-simbol yang lain, masukkan dulu boundary-nya atau batasan sistem. Kalian masukkan, klik. Nah, di sini ada name. Name-nya itu tadi ya, batasan sistemnya apa? Sistem perjalanan dinas. Ya, perjalanan dinas. Kalau sudah di oke. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kalian lebarkan ya dari sudut-sudut ini. Nah, tinggal dibesarkan atau mau dirampingkan gitu ya. Kalian atur letaknya. Gitu. Ini masih bisa sampai ke bawah terus, panjang ya. Nah, setelah boundary-nya ada, ya, langkah kedua dari kasus ini, kita masukin
aktornya, ya. Di sini aktornya ada admin. Aktornya ada admin. Kita masukkan aktor, klik, lepaskan di sini, kasih nama admin. Ya, namanya di sini adalah admin aktornya. Lalu di OK. Nah, sudah masuk gitu ya aktornya. Kalau aktor sudah masuk, baru use case yang ada di dalam sini kita masukkan. Yang pertama kita masukkan mengelola data pengguna. Ya, mengelola data pengguna. Caranya gimana? Caranya kita langsung tarik dari aktor saja, biar nanti relationship-nya tampil gitu ya, otomatis. Caranya, klik aktornya seperti ini. Ini ada panah kecil, kalian klik, jangan dilepas sampai ada garis putus seperti ini. Ya, nah ini nanti akan membentuk relationship. Kalian masukkan ke dalam boundary. Kalau sudah masuk, lepas. Ada pilihan. Kalau kalian pilih aktor, nanti yang nampil simbol aktor. Kalau kalian pilih use case, yang nampil simbol use case. Nah, tinggal pilih relationship-nya. Karena dia dua arah, interaksi antara aktor dengan use case ataupun use case dengan aktor, berarti gunakan association yang tidak menggunakan panah. Nah, tinggal kita masukkan mengelola data pengguna. Kalau sudah di OK. Nah, nampil. Gitu ya. Sini nampil mengelola data pengguna. Masukkan lagi mengelola data pegawai, mengelola ST, mengelola SPPD, mengelola biaya SPPD, terus memverifikasi laporan realisasi biaya. Saya contohkan sekali lagi, nanti sisanya kalian masukkan. Mengelola data pegawai. Saya masukkan. Klik lagi. Panah kecil, diklik, tahan. Di sini. Use case lagi. Association. Masukkan. Mengelola data pegawai. Nah, sudah di OK. Klik. Nah, nampil lagi ya. Nah, sudah dua use case yang nampil. Tadi sisanya silahkan kalian masukkan dulu. Nah, di sini sudah dimasukkan semua prosedur yang dipakai di use case-nya. Yang menjadi pertanyaan gini sekarang. Kalau ternyata kalian salah masukkan use case gitu ya, cara ngapusnya gimana? Ya, cara ngapusnya dia nggak bisa asal-asalan kalian hapus. Contoh saya ambil contoh yang ini. Mengelola ST. Ya, di sini tidak ada delete. Oh, ada nih delete. Delete mengelola ST. Coba kita klik kanan, delete mengelola ST. Klik. Di sini terhapus. Tapi perlu diperhatikan, di project browser mengelola ST tidak hilang. Nih. Jangan sampai kalian menghapus di area kerja, tapi di project browser prosedur itu tetap ada. Nah, makanya menghapusnya jangan seperti tadi. Ya. Jangan kalian hapus dari area kerja ini. Gitu ya. Cara ngapusnya langsung dari project browser. Mana yang mau dihapus? Misal mengelola ST. Kalian ke sini. Ke sini, klik kanan, lalu pilih delete mengelola ST. Kalian klik. Nah, di sini ada notifikasi. Do you wish to delete mengelola ST? Warningnya adalah any child elements will be removed as well. Artinya apapun use case-nya ya, atau anak dari use case elemen ini akan dihapus. Nah, berarti kalau kita menghapus di sini, ya, di sini pun
ya, child-nya akan ikut kehapus. Lalu di yes. Nah, di sini juga akan hilang gitu ya. Jangan sampai kalian menghapus di sini, tetapi di sininya tidak hilang. Oke, saya kembalikan lagi. Mengelola ST. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat ya extend-nya. Yang pertama untuk mengelola data pengguna. Ada 3 extend. Menambah, mengedit, menghapus. Perhatikan panahnya menuju ke mengelola. Ya, panahnya menuju ke mengelola. Oke, kita ke area kerja. Saya turunkan sedikit. Nah, bisa dari sini ya kalian pilih mengelola sehingga ada frame di sini. Tetap di panah kecil tadi kalian tarik. Nah, di sini ada pilihan aktor, use case, requirement, dependency, command, dan help. Karena kita mau nampilin use case juga, pilihnya use case. Lalu extend. Nah, extendnya ada 2. Bedanya apa? Gitu ya. Extend yang pertama berarti ini panahnya keluar dari mengelola data pengguna. Extend by, ya, extend by itu panahnya masuk ke mengelola data pengguna. Oke, saya contohin. Kalau extends, klik. Nah, nggak saya ganti dulu ya. Oke. Nah, panahnya keluar gini ya. Keluar ke use case barunya dari mengelola. Coba kalau yang extend by, klik use case, extend by, di oke. Nah, panahnya ke dalam ya, ke dalam mengelola. Berarti ini nggak kepake, salah gitu ya. Kalau kita mau panahnya ke dalam, kita pakai yang by. Ini nggak jadi kepake, kita hapus. Ada di use case 1, berarti use case 1 di sini dihapus, delete use case, lalu yes. Nah, kita pindahkan ke sini. Kalau mau kalian kecilkan bisa tuh. Ya, dari sudut-sudut yang ada di use case-nya seperti ini. Kalian mau turunkan lagi atau ini mau dilebarkan lagi, bisa. Ya, extend. Tadi extend-nya apa? Menambah, mengedit, menghapus. Nah, tinggal kalau udah terlanjur kebuat begini, belum diganti, udah masuk tapi belum keganti, double klik saja. Nah, seperti ini. Tinggal kalian ganti. Menambah. Lalu oke. Masukin lagi extend-nya. Extend use case menggunakan by. Mengedit. Oke. Ini kecilin. Bisa diletakkan di sini nanti. Satu lagi use case extend by, menghapus, lalu di oke, kecilin lagi. Nah, ini extend pertama sudah jadi ya untuk mengelola data pengguna. Di sini masih ada extend yang lain ya, kalian tambahkan ya, jangan dikopas ya. Kalian harus masukkan simbol per simbol. Karena kalau dikopas nanti nggak masuk ke project browser. Ya, kalian masukkan simbol per simbol seperti tadi, extend by atau extend gitu ya, menggunakan use case. Nah, tambahkan untuk prosedur-prosedur yang lain dari mulai mengelola data pegawai ya. Di sini ya, kalian tambahkan lagi seperti ini. Ya, silahkan kalian tambahkan dulu. Oke, di sini saya sudah tambahkan semua extend dari semua prosedur use case-nya ya. Nah, sekarang kalau sudah dimasukkan semua extend dari masing-masing use case-nya, ada satu lagi include ya.
Di sini include-nya login. Cara masukinnya untuk include kita tarik dari yang pertama dulu di sini, dari mengelola. Mengelola kita tarik di sini, nggak apa-apa ditabrakin dulu aja. Nanti baru kita atur ya tata letaknya. Use case, kemudian include. Nah, di sini masukkan login. Oke, kita letakkan agak ke tengah di sini di bawah. Nah, baru nanti yang ininya kalian atur ya supaya tidak tertabrak garis. Biar rapi. Kemudian setelah yang mengelola data pengguna, sekarang include yang data pegawai. Tarik. Itu lagi, letakkan di sini sampai ada garis putus-putus di loginnya. Lepas. Nah, dia tidak memilih use case lagi ya. Karena menghubungkan langsung use case-nya sudah ada. Tinggal kita association-nya saja, include. Kalau nabrak, geser lagi ya. Mengelola ST, klik, masukin lagi ke login, di-include kembali di bagian mengelola ST ya. Sini kalian include, klik, login, include. Nah, sudah masuk. Terus SPPD, masukkan lagi include-nya sampai ada garis putus-putus, di include sudah. Terus mengelola biaya ya, mengelola biaya SPPD, tarik, include kembali ya. Jika nabrak bisa diatur sedemikian rupa di sininya. Agar letak ini tidak menabrak. Oke, ini turunkan kembali sedikit. Nah, kemudian terakhir kita lihat di verifikasi ke include ya. Ini sampai ada garis putus-putus lagi. Pilih include. Nah, sudah semua. Tinggal kita lihat apakah masih ada yang menabrak. Di sini masih ada. Kita geser sedikit. Nah, di sini tidak ada masalah. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 include ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini sudah sesuai kita bikin ya. Nah, sekarang kalau kita mau masukin ke Word misalkan, atau aktornya mau kita turunin, kalau nabrak kita atur kembali ya. Kita mau pindahin ke Word misal, caranya gimana? Bisa kalian Ctrl A atau di sini select all ya, select all element. Nah, dia akan ngeblok seperti ini, atau Ctrl A bisa dari keyboard. Lalu kalian copy, buka Word-nya. Oke, kalau sudah di paste. Nah, seperti ini ya. Seperti inilah use case yang kalian ambil dari Enterprise Architect jika dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Ya, kalau masih ada yang nabrak diatur dulu ya, biar rapi. Contohnya tadi saya lihat ada yang nabrak. Nah, ini ada yang nabrak. Turunin sedikit. Nah, Ctrl A lagi. Select all lagi. Kemudian copy. Yang ini dihapus dulu. Lalu di paste kembali. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jika kalian membuat use case dengan Enterprise Architect lalu dipindahkan ke Microsoft Word, hasilnya sangat rapi. Ya, biasakan ketika membuat diagram jangan asal-asalan, jangan berantakan. Ya, kedepankan estetika rapihnya ketika bikin diagram. Nah, ini jangan lupa di
save kalau misalkan sudah atau belum ya. Kalau sudah oke, sudah di save. Kalau belum di save dulu. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait pembuatan use case diagram fish level ya. Karena C tadi sudah, sebelum kalian nambahin poin menambah, mengedit, menghapus, itu sudah masuk kategori C level. Ya, ketika masuk ke ada use case tambahan, extend dan include, nah ini sudah masuk ke fish level. Gitu. Ini contoh pembuatan use case. Ya, ini yang bisa saya share ke kalian terkait pembuatan use case diagram. Next, kita akan belajar lagi di video-video berikutnya terkait diagram-diagram UML yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.